Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Master, perkenalkan nama saya Master Sultan. Di sini saya akan membawakan 30 menit tembus 10 soal untuk persiapan UTS 1 Kimia 1A. Oke, langsung kita mulai saja dari soal yang pertama. Oke, elemen tertentu X membentuk senyawa dengan oksigen yang terdiri dari 2 atom X untuk setiap 3 atom O. Nah, senyawa X ini memiliki 1,125 gram setiap 1 gram oksigen. Nah, kemudian kita disuruh mencari massa atom rata-rata untuk X dan kita disuruh mengidentifikasi elemen X berdasarkan hal tersebut. Oke, jadi di sini kita akan menentukan AR ya teman-teman Sobat Master. Jadi di sini kita bisa menggunakan perbandingan rasio jumlah atom dengan massa atom itu sendiri. Jadi perbandingannya itu gini. Jadi massa X dibagi dengan massa O itu sama dengan perbandingan jumlah X dan jumlah O ketika dikali dengan massa dari X dibagi massa dari O atau AR-nya itu sendiri. Nah, di sini kita tahu massa X-nya itu 1,125 untuk setiap massa O 1 gram. Nah, kemudian kita juga tahu perbandingan jumlah X dan jumlah O yaitu 2X untuk setiap 3O. Berarti di sini 2 banding 3. Nah, kemudian kita disuruh mencari massa atom rata-rata X itu MX ini kita belum tahu. Nah, kemudian kita tahu kan massa dari O itu adalah 16 atau 16U. Nah, kemudian kita selesaikan. Ini tuh 9/8 sama dengan 2/3 kali MX per 16U. Nah, ketika kita selesaikan, itu ketemunya 27U. Nah, tadi kita disuruh mengidentifikasi elemen X itu elemen apa. Nah, kalau 27 itu berarti AR-nya apa? AR-nya aluminium ya. Oke, itu untuk nomor 1. Dan kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Oke, ini adalah soal untuk nomor 2. Nih, nomor 2. Berapa mol iodin yang ada dalam 0,5 mol CaIO3 2 kali? Dan berapa gram kalsium iodat yang dibutuhkan untuk membuat iodin dengan jumlah tersebut? Oke, jadi kita bisa menyelesaikan ini dengan kita pecah dulu si garam ini. Jadi kan ini CaO3 kali 2 ini kan berarti menjadi Ca2 plus tambah dengan 2 CO3 minus. Nah, berarti kita di sini tahu bahwa untuk setiap mol garam ini terdiri dari 2 mol iodin. Berarti kan kita tahu ya mol I itu sama dengan desimolnya si CO3 minus ini. Nah, kemudian di setiap mol CO3 minus ini ada 2 mol CaIO3. Nah, berarti dari sini kita tahu molnya si iodin itu adalah 2 kali 0,5. Jadi 1 mol. Nah, kemudian kita disuruh mencari berapa gram kalsium iodat yang dibutuhkan untuk membuat iodin jumlah tersebut, yaitu jumlah 1 mol. Oke, jadi kita bisa langsung cari. Ini kan massa si garamnya ini sama dengan, kita tahu ya rumus stoichiometri bahwa massa itu adalah mol dikali dengan MR-nya.
molnya si garamnya yaitu 0,5. Kemudian kita kali dengan mR-nya. Ca itu 40. Kita tambahkan dengan 2 kali itu 126,9. O 3 kali itu 48. Oke, jadi ini 0,5. Ini kita hitung ketemunya 389,9. Nah, ini temu massa yang dibutuhkan itu adalah 195 gram. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini adalah soal nomor 3. Vanilin, senyawa yang digunakan sebagai perasa dalam produk makanan, memiliki persentase komposisi sebagai berikut. Ada C, ada H, dan ada O. Nah, kita disuruh untuk mencari rumus empirisnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari rumus empiris itu, kita mencari perbandingan molnya. Nah, untuk lebih gampangnya, kita buat asumsi. Ini kan diketahui komposisi persen beratnya ya. Ya, kita bikin aja asumsinya 100 gram biar mudah. Berarti kan di sini massa si C-nya itu 63,2 gram ya. Kemudian massa H-nya itu 5,26 gram. Kemudian massa si O-nya itu 31,6 gram. Nah, kita udah tahu nih massanya. Ini kita cari mol masing-masing. Nah, mol kan berarti massa dibagi AR ya, berarti mol C-nya itu 63,2, kita bagi dengan ARC yaitu 12, itu dapat nilainya 5,26. Kemudian untuk yang sama kita lakukan juga untuk H dan O. Di mol H itu massanya kita bagi dengan ARH1, ini 5,26. Nah, kemudian untuk yang O 31,6 dibagi dengan ARO 16. Nah, ini tuh ketemunya 1,98. Nah, kita udah tahu nih mol masing-masing. Kemudian kita bisa bandingkan masing-masing molnya ini untuk mencari empirisnya. Jadi kan mol C banding mol H banding mol O ini sama dengan 5,26 dibagi dengan 5,26 dibagi dengan 1,98. Nah, ini kan perbandingannya nggak bulat ya. Kita bagi semua dengan ya, yang paling kecil 1,98. Jadi kita bagi dengan 1,98. Ini kita dapatkan ini tuh 2,66. Ini juga 2,66, ini 1. Nah, ini kan juga belum bulat ya. Nah, ini sebenarnya adalah 8/3. Ini juga 8/3. Ini kalau 1 berarti 3/3 ya. Nah, ini dapat perbandingan bulatnya 8 banding 8 banding 3. Nah, berarti kita dapatkan rumus empirisnya itu C8 H8 O3. Oke, itu untuk nomor 3. Dan sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat soalnya nomor 4. Oke, ini adalah soal nomor 4. Berapa molaritas dari larutan asam fosfat jika 20 ml larutan tersebut dapat dinetralkan sempurna dengan sekian larutan NaOH. Nah, kemudian kita disuruh menuliskan reaksi yang setara. Oke. Jadi kita punya asam fosfat H3PO4 ini bereaksi dengan NaOH. Nah, ini akan menjadi Na3PO4 tambah H2O.
Nah, ini karena ini 3, berarti ini punya 3, ini juga hanya pasti 3 kali. Oke. Oke, ini udah setara. Kemudian kita mau mencari molaritas si H3PO4 ini. Nah, jadi kita bisa cari dulu ya dari sini. Ini kan mol H3PO4 itu kalau dari reaksi ini 3 kali molnya NaOH ya. Oke, kemudian kita tahu bahwa molaritas itu mol dibagi volume. Nah, berarti molnya H3PO4 itu 3 mol NaOH. 3 mol NaOH. Nah, mol itu kan berarti molaritas dikali volume ya. Berarti kita kali molaritasnya si NaOH. Nah, berarti ini 3. Ini kita biar nggak bingung, ini kita tarik sini kan. Ini 3 kali 0,1024. Kita kali dengan volumenya 39,43 yang atas NaOH. Nah, yang bawah ini kita bagi dengan volumenya si asam fosfat. Nah, kemudian setelah kita hitung, kita dapatkan nilai molaritasnya si asam fosfat ini sekian, 6,729 kali 10 pangkat minus 2 molar. Oke, itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini adalah soal nomor 5. Berapa gram kobalt 2 klorida yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 60 ml larutan KOH 0,2 molar. Nah, ini ada reaksi ioniknya. Oke, jadi nah kita bisa tulis reaksinya, atau kita juga bisa langsung. Kan dari sini kita tahu ya bahwa kita disuruh mencari massa kobalt 2 klorida. Kita cari dari sini dulu. Berarti kan si mol CO2 plus ini 2 kalinya mol si OH minus nih ya, karena perbandingan koefisien. Jadi kan ini 2 kali mol OH minus. Nah, maaf, masnya setengah. Ini setengahnya, per 2. Setengah mol OH minus. Nah, kemudian kita tahu mol itu kan berarti molaritas dikali volume. Berarti dikali 0,2 dikali volumenya. Volumenya 60 ml. Kita jadikan liter kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini dapat nilainya 6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, kemudian kita cari mol kobalt 2 klorida. Nah, kan kobalt 2 klorida itu COCl2 ya. Ini jadi CO2 plus tambah 2 Cl minus. Nah, berarti kan di sini kita tahu ya, mol COCl2 ini sama dengan molnya si CO2 plus, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, karena itu kita cari masanya si COCl2 ini, kita tinggal kalikan molnya kali dengan MR. Molnya itu 6 kali 10 pangkat minus 3 kali dengan MR-nya. MR-nya AR-nya CO itu 58,9. Kita bisa cari di tabel periodik. Dan NaCl itu 35,45. Kemudian ini kita hitung, 6 kali 10 pangkat minus 3 kita kalikan dengan 129,8. Nah, ini kita hitung. Nah, ketemunya masanya si COCl2 itu 0,779 gram. Oke, itu untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini adalah soal nomor 6.
setarakan reaksi berikut dalam kondisi suasana asam. Oke, ini adalah redox. Jadi ada berapa step yang harus kita gunakan untuk mengutarakan reaksi redox. Ini baik suasana asam maupun basa itu sama. Jadi nggak usah kita nggak perlu pakai 2 rumus, kita cukup pakai satunya aja. Jadi yang pertama kita pisah dulu reaksi ini menjadi setengah reaksinya masing-masing. Berarti ini kan S2O3 2- menjadi S4O6 2-. Dan yang satunya berarti OCl- menjadi L-. Nah, ketika sudah kita pisah, kita setarakan atom selain O dan H. Nah, di sini berarti ada S, ini ada 2, ada 4, ini berarti dikali 2. Kemudian untuk yang OCl ini, Cl-nya udah sama. Kemudian setelah kita setarakan selain O dan H, kita setarakan O dengan menambahkan H2O. Di sini ada 6O, ini ada 6O, udah sama. Ini ada 1O, ini nggak ada. Jadi kita tambahkan H2O. Nah, setelah kita setarakan O, kita setarakan H. Yang atas nggak ada H-nya. Yang bawah ini ada 2 H di kanan, berarti di sini butuh 2H plus di kiri. Nah, kita mencarakannya dengan H plus ya. Nggak peduli itu pakai asam atau basa, kita pakai cara ini jadi buat sama sekali. Nah, kemudian kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Ini ada -4, ini ada -2. Berarti kita perlu tambahkan elektron 2 di sini. Nah, kemudian yang bawah ini ada -1 plus 1, ini -1, 2 elektron. Nah, kalau udah secara setengah reaksi, nah kita baru gabungkan. Kita gabungkan, ininya kecoret. Berarti kan kita dapat 2S2O3 2- tambah OCl- ditambah 2H plus, ini ketemu S4O6 2- ditambah Cl- tambah H2O. Nah, ini udah setara. Tapi kalau misalkan kita disuruh mengutarakannya dalam kondisi basah, kita tinggal ganti H plus ini dengan kita menambahkan OH- di kiri dan kanan. Berarti nanti ditambah OH-, ini tambah OH-, ini nanti jadi H2O. Nah, berarti di sini nanti kecoret, jadi di sini ada OH-. Nah, itu aja sebenarnya. Beda notasi itunya aja. Tapi stepnya kalau asam gini, kalau basah kita tambahkan 1 step lagi. Oke, itu untuk nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Baik, ini adalah soal nomor 7. Timbal 4 oksida bereaksi dengan asam klorida menghasilkan klorin. Reaksinya belum setara sebagai berikut. Nah, kemudian berapa gram PbO2 yang harus bereaksi untuk menghasilkan 13,5 gram Cl2. Nah, ini kan redox ya, belum setara. Kita setarakan dulu sebelum mencari PbO2-nya. Nah, kita pisah dulu, berarti PbO2 jadi PbCl2, kemudian Cl- ini jadi Cl2. Kita setarakan yang selain O dan H, ini berarti 2. Dan kita setarakan O-nya, ini butuh 2H2O, di sini nggak ada. Kemudian setarakan H plus hanya dengan H plus, ini butuh 4, berarti ini enggak. Dan kita setarakan muatannya, berarti di sini butuh 4, di sini butuh 2 elektron. Oke, nah karena ini nggak sama, kita bisa ini butuh jadi ini maaf, ini sebenarnya kita nggak perlu tulis ininya, apa namanya, kita tulis net reaksinya aja. Nah, ini kan PbO2 tambah Cl-. Nah, ini PbCl2 ini sebenarnya Cl-nya nggak perlu kita tulis lagi. Berarti sebenarnya kita bisa gini kan. Berarti kan di sini butuh 2 elektron. Nah, tadi soalnya kalau ini Cl, ini harus kasih Cl. Nah, oke. Kita biar enak kita tulis reaksi setaranya.
Oke, kemudian udah ini elektronnya sama, berarti ini jadi PbO2 tambah 2Cl minus tambah 4H plus. Ini ketemunya Pb2 plus ditambah Cl2 ditambah 2H2O. Nah, ini tuh sama aja dengan reaksi di atas. Kalau kita mau tulis Cl, kita tinggal tambahkan Cl di kedua ruas, tapi sama aja. Nah, kita cari sekarang berapa gram PbO2. Nah, kita cari dari mol PbO2. Ini kan mol PbO2 ini sama aja kayak molnya si Cl2 ya, sama-sama 1. Nah, sama-sama itu. Nah, kemudian kita setelah kita tahu molnya, kita cari masanya. Masa kan mol dikali mR ya. Nah, karena ini sama, kita bisa tulis molnya Cl2. Nah, molnya Cl2 itu 13,5 dibagi dengan mR-nya. Kan mol Cl2 kali mR-nya PbO2. Nah, ini berarti 13,5 kita bagi dengan mR-nya. Kita kali dengan mR-nya PbO2. mR-nya PbO2 itu setelah dihitung 239,2. Nah, ini ketemu massa PbO2 ini 45,5 gram. Oke, itu untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, ini soal nomor 8. Nah, berapa gram air yang bisa dipanaskan dari 25 ke 35 oleh panas yang dilepaskan dari besi yang mendingin dari 85 ke 35. Oke, kalau ini segini. Oke, jadi di sini kita bisa pakai asas Black ya. Berarti Q lepas sama dengan Q serap. Q-nya dilepaskan oleh besi berarti M besi. Terus gini aja. C besi dikali delta T-nya besi. Nah, kemudian ini M air dikali C air dikali delta T air. Oke, kita disuruh mencari berapa gram air yang dipanaskan. Berarti kita cari massa air. Berarti massa air sama dengan massanya si Fe kali C-nya Fe dikali delta T Fe. Kita bagi dengan C air dikali dengan delta T air. Oke, kita bisa hitung di sini. Kita tahu masanya si Fe itu 85 gram. Kita kali C-nya Fe itu 0,4498. Kemudian delta TFE itu dia mendingin dari 85 ke 35. Dan C air itu 4,184. Dan delta T air itu dia dipanaskan dari 25 ke 35. Oke, jadi setelah kita hitung, ini ketemunya itu 51,1 gram. Nah, jadi 85 gram besi dari sini ke sini, dari 85 ke 35 bisa memanaskan 51 gram air dari 25 ke 35. Oke, itu untuk nomor 8. Selanjutnya adalah nomor 9. Oke, ini adalah soal nomor 9. Kita lihat dulu. Nah, di sini di nomor 9 ini kita disuruh membuat delta H0 dalam kilojoule untuk reaksi berikut ini. Nah, kita nggak tahu nih berapa, tapi kita tahu data-data seperti ini. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan hukum Hess. Jadi kita nanti utak-atik yang bawah ini bisa kita kali, bisa kita balik. Nah, biar ketemu sih yang ini. Nah, jadi kuncinya di sini adalah mencari senyawa di sini yang cuma ada satu doang. Nah, coba kita cari HCl. HCl itu cuma ada di sini. Nah, berarti reaksi yang pertama ini pasti dibalik, berarti HCl. Kemudian NaNO2. Nah, NaNO2 itu cuma ada di sini. Nah, berarti di sini, NaNO2 yang ini, yang nggak ada di yang lain. Berarti
Di sini kita pasti reaksi 2 kita balik juga. Kemudian ada lagi nggak? NO2, coba NO2 cuma ada di sini. Nah, berarti perlu kita balik juga. Kemudian NaCl. NaCl. Nah, NaCl itu kebetulan juga cuma ada satu di sini. Berarti kita balik. Yang ketiga berarti sesuaikan aja. Jadi kita bisa tulis 2Cl tambah Na2O yang menjadi ini berarti delta H0-nya minus. Kemudian yang kedua ini kita balik juga. Karena dibalik sama juga dikali min 1, berarti ini jadi plus 427,14. Nah, kemudian yang bawah juga kita balik. Ini N2O ditambah O2 ditambah H2O menjadi 2HNO2. Nah, ini berarti delta H0-nya juga minus 34,35. Nah, kemudian yang ketiga ini kita menyesuaikan aja. Misalkan di atas ini nggak ada persamaan dari NO. Nah, sedangkan di sini ada berapa NO? Ini ada 1, kemudian udah nggak ada lagi. Nah, kemudian kalau di sini ada NO kita harus hilangkan. Nah, hilangkannya dengan ketiga. Ini juga udah ada 1 NO. Berarti ya udah, kita nggak usah apa-apain yang ketiga untuk mengeliminasi si NO ini. Flow-nya gitu. Oke, berarti ini NO tambah NO2. Jadi N2O tambah O2. Berarti delta H0-nya itu tetap minus 42,68. Nah, kalau udah kita jumlahkan. Yang sama kita coret, berarti ada NO kita coret. Kemudian ada N2O di sini kita coret dengan O di sini. Kemudian dia ada O2, 2. Kemudian ada ini NO2, NO2. Oke. Kemudian ada 2O, ini ada 2O. Oke, udah berarti ini 2HCl tambah dengan 2 NaNO2. Na2O apakah ada? Oh, ini ada coret lagi. Udah, ini berarti ini ditambah menjadi 2 NaCl tambah 2 HNO2. Nah, delta H0-nya itu tinggal penjumlahan ini, keempatnya ini. Keempat delta H0 ini. Nah, setelah kita jumlahkan itu ketemunya minus 157,2 kJ. Nah, itu untuk nomor 9. Oke, sekarang adalah nomor 10 dan merupakan soal terakhir. Kita lihat dulu. Nah, hitung energi dalam joules foton yang berasal dari cahaya merah yang memiliki frekuensi 4 kali 10⁻14. Berapa energi dari 1 mol foton? Oke, kita bisa pakai E sama dengan nu atau sama dengan Hc per lambda. Tapi di sini dari diketahui frekuensinya, berarti kita tinggal kalikan saja. Nah, setelah kita kalikan dapat 2,7 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, ini tuh masih per foton. Nah, kalau kita disuruh mencari energi 1 mol, berarti energi per mol sama dengan energi per foton kalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, Avogadro kan 1 mol foton ya. Jadi di sini 2,7 kali 19 kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 3. Nah, itu ketemu 1,6 kali 10 pangkat 5 joule per mol. Ketemu energi per mol dari foton ini. Oke, mungkin sekian pembahasan untuk UTS 1. Apakah Sobat Master ada soal-soal menarik lain yang mau dibahas? Sampai jumpa di Master TBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.